Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Wabadu yang kami hormati Direktur Media Bapak Dr. Hussein, yang kami hormati Senana Dekan Hadir, Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humanira Dr. Islaman. Untuk dipertanyakan kenapa Pak harus hadir di sini, mungkin salah satunya adalah karena masyarakat ini dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humanira. Yang kami hormati Dekan 3 Pak Usul, serta yang kami hormati Ina, Ketua Tema Institut tahun 2018-2019. Ya, Pak Ina, 1920. Beserta jajaran, kami menyampaikan banyak terima kasih atas kerjasamanya. Ketua Tema I tahun 2019-2020 yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi kampus saya juga, dan beliau mampu melakukan strategi dalam rangka melaksanakan program-program pada kegiatan-kegiatan di kampus Institut Ilmu Islam yang kami hormati Ketua KPU terpilihan Demani yang telah melaksanakan tugas luar biasa dan tidak seperti biasanya pelaksanaan kegiatan pemilihan Ketua Demas memakai sistem daring. Ini perlu kami sampaikan bahwa satu tahun lebih bukan hanya Indonesia tetapi dunia dilanda dengan adanya COVID-19. Kita punya bisa mengimpact di balik itu semua. Karena apa? Dengan daring kita ini mau tidak mau bisa melek, harus melek. Ada pertanyaan dari Pak Dirjen, Pak Ketua, karena Pak Dirjen dan saya itu memanggil Pak Ketua. Jarak beliau itu memanggil saya sebagai rektor yang berjarak. Karena jelek-jelek begini, rektor yang ini adalah sebagai ketua Forum Pimpinan PTKIN. Dan beberapa minggu yang lalu pada saat Halal Gusmed telah menyematkan kepada saya bahwa Pak Mahfud ini bukan lagi sebagai ketua forum pimpinan PTKIN, tetapi untuk sementara dan sampai ada pemilihan berikutnya, Pak Mahfud ini saya minta sebagai ketua forum pimpinan PTKIN. Ya. Kenapa PTKIN? Karena Menteri Agama kita ini, Gusmen, adalah Menteri Agama semua agama. Ini penting. Insya Allah kita sama-sama datang karena kami sebagai penanggung jawab penerimaan mahasiswa baru nasional. Nanti bukan hanya penjaringan di PTKIN, tetapi PTKIN bisa saja nanti orang non-muslim akan kuliah di kampus kita. Dan alhamdulillah perlu kami sampaikan kepada yang hadir di forum ini, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2001 dan Surat Penetapan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 123 Tahun 2021 per 11 Mei. Alhamdulillah secara jujur kampus kita sudah berubah dari yayasan menjadi Universitas Islam Negeri Yayasan. Mudah-mudahan sehari dua hari peraturan Presiden ini bisa kami terima, sehingga pada saat itulah semua atribut yang ada di kampus ini bukan lagi menjadi IAIN, tetapi berubah menjadi Universitas Islam Negeri Yayasan Haji.
dan kami saat ini sedang berjuang bersama tim. Kalau kampus ini berdiri di atas 65 hektar. Saat ini kami sedang berjuang. Perjuangan awal kita mau diberi 50 hektar, tetapi pada saat kita Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pak Wabun jangan tanggung-tanggung kalau minta. Kalau mau minta kepada saya, jangan hanya 50 hektar. Berdasarkan undang-undang aturan agraria bahwa perguruan tinggi bisa sinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk bisa merawat dan memiliki lahan 100 hektar. Karena ini sangat-sangat penting sehingga apa nantinya kampus kita bukan hanya besar di kawasan Kriamati, Karangtengah, tapi nanti kita akan punya kampus di atas awan. Ini penting ya, sehingga nanti misalkan misalkan selaku ketua Dewan di tahun 2020-2021 nanti ya, ini harus siap-siap. Kalau di sana dibangun, sini juga tetap eksis, maka masyarakat pengurusan Dewan ini akan semakin mempunyai wawasan luar biasa, jaringan luar biasa bukan hanya di Jember, tetapi di Kabupaten Lumajang. Ini penting. Dan kami terus akan berupaya untuk melakukan sinergi dengan pemerintah kabupaten yang lain. Karena apa? Yang sering disampaikan oleh Gusmen bahwa keberhasilan, kesuksesan seseorang itu bukan pada diri rektor. Rektor tidak ada apa-apanya. Kita tidak bisa sebagai manusia itu sebagai Superman. Saat ini yang dibutuhkan adalah seperti. Karenanya saya minta kepada masyarakat dan jajaran, mari kita bersama-sama membangun kampus ini bukan seperti, bukan lagi sebagai Superman. Mari kita menyambut dengan lapang dada, dengan sukacita, sambil menunggu dan berdoa. Mudah-mudahan tidak lama lagi peraturan presiden ini akan segera diatur, di-launching oleh Menristek, maksud kami Menteri Sekretariat Negara. Pada saat itulah saya kira kita semua, kalau hari ini masih ada misalkan yang namanya alma mater, masih ada logo IAIN, insya Allah setelah kita menerima salinan, maka mari kita bersama-sama, bukan kami tidak mau yang lama, tetapi semua kita menghargai yang lama untuk membangun peradaban baru menuju negara Islam negeri jaya. Ada satu hal yang perlu kami sampaikan kepada semuanya, dan ini adalah pesan Kiai Haji Ahmad Siddiq. Kenapa kampus ini diberi nama kampus UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq? Bukan namanya UIN Happy Z. Saya kira ini penting, dan hari ini saya kira Pak Edi bisa memberikan kepada Pak Vina, kepada masyarakat, juga tulisan-tulisan tentang siapa Kiai Haji Ahmad Siddiq dari berbagai perspektif, apakah dari keilmuan tasawuf mereka, kebangsaan mereka, atau dari sudut pandang yang lain. Monggo semua berkontribusi, dan insya Allah akan kami lakukan, dan kami akan menyampaikan kepada masyarakat Jember dan sekitarnya. Ada hal yang sering disampaikan oleh Ahmad Siddiq kepada santrinya, dan ini saya kira penting. Tidak bisa hanya kita semua orang melaksanakan. Yang pertama, mari kita ramaikan tempat-tempat ibadah kita. Dengan apa? Dengan sholat berjamaah. Kita ini sekarang dibuat milih. Kenapa? Karena di masjid-masjid itu ya, tidak seperti dulu ya, kita bisa menghitung 1,
sholat dulu asar berapa sih yang berjamaah? Sekarangnya saya minta mari kita memikirkan sholat berjamaah dimanapun kita berada. Yang kedua, mari kita separakan baca Al-Quran dimanapun kita berada, karena ini besar. Baca Al-Quran bukan hanya di masjid, di sela-sela dimanapun kita berada, mari kita mencoba untuk memberikan baca Al-Quran. Yang ketiga, mari kita senantiasa baca sholawat, mendekatkan diri kita dimanapun kita berada. Makanya pada saat pelaksanaan PKN, salah satu mari kita mencoba untuk masuk pada kelompok-kelompok kajian untuk memberikan membaca sholawat barbar. Yang keempat, ini adalah penyakit manusia, dan penyakit manusia ini akan sirna, akan hilang jauh dari kita kalau kita betul-betul melaksanakan. Yang pertama adalah sholat berjamaah, baca Al-Quran, sholawat. Yang keempat ini adalah penyakit manusia, adalah kita tidak boleh dolim sesamanya. Ini penting. Sukses seseorang bukan karena mereka pintar dan sebagainya. Saya berkaca pada saya ini punya kemampuan apa? Pada saat saya S2, S1, saya masuk 8 tahun, keluar 92, berapa tahun ya? 6 tahun. Kenapa saya harus keluar berlama-lama? Karena saya untuk membiayai pendidikan saya harus bekerja pada pukul 05.30 saya harus bekerja ke kampus. Untuk apa? Membersihkan sebagai office boy, sebagai tenaga kerja kampus. Setelah itu baru saya ke dapur. Untuk apa? Memasak air, membuat kopi, membuat teh. Setelah itu selesai semua, baru saya mandi dan jam 8 saya menjadi cuti. Itulah yang saya lakukan. Sehingga pada saat teori selesai, saya bingung saya harus kemana. Karena belajar di swasta itu setiap langkah itu harus bayar. Maka bersyukurlah dengan adanya UKT, saudara masuk semester 1 sampai akhir tidak ada biaya lagi. 6 tahun saya lakukan, tetapi dalam batin saya harus fokus kekurangan saya. Maka saya mencoba untuk melanjutkan studi di S2 dan ketemulah dengan Pak Hepni, kalau tidak salah seperti itu. Tetapi Pak Hepni ini kuliah di sore hari, saya ikut di kelas Sabtu Minggu. Ada kejadian menarik. Ya, pada saat saya kuliah di S2, tetapi dalam batin saya harus menebus kekurangan saya. Saya harus lebih cepat dari Pak Hepni studinya. Saya hari Sabtu presentasi, karena mata kuliah sama. Ada kejadian presentasi ya, dengan mengambil topik, ya udah dinilai. Ternyata di minggu berikutnya Pak Hepni ya datang, Pak Wabun punya makanan ada ini. Tapi ini sudah presentasikan, ya apa-apa. Dengan PD-nya ya presentasi. Loh, kayaknya ini sudah dipresentasikan Pak Wabun minggu yang lalu. Hanya ya itulah sandiwara kita. Wah, kalau begini Pak Wabun ini mengambil dengan tidak seizin saya makalah saya ini. Tapi alhamdulillah dengan komunikasi yang baik, maka semuanya bisa lulus. Walaupun dengan ya revisi dan sebagainya. Dan alhamdulillah studi saya itu bisa saya selesaikan dalam waktu 18 bulan 22 hari. Saya masih ingat betul itu. Karenanya mari ya, nanti Mas Zaka jauh-jauh dari mana Mas Zaka? Probolinggo. Tujuan utama ke sini apa? Studi untuk organisasi adalah mau menambah wawasan. Saya pada S1 alhamdulillah tidak pernah seperti Mas Zaka, tidak pernah mengikuti organisasi baik intra ataupun
ekstra. Karena apa? Waktu saya habis untuk membiayai saya dalam rangka belajar D1. Untuklah yang menyelamatkan saya sehingga saya bisa belajar organisasi yang baik. Saya menemukan satu organisasi yang namanya Gerakan Pemuda Ansor. Saya belajar di masyarakat, saya belajar di Ansor dari ranting, dan alhamdulillah terakhir saya menjadi pengurus wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Jawa Timur. Saya kira ini adalah proses yang harus kita lakukan. Setelah itu ya baru kita, karena namanya Ansor, baru masuk ke kepengurusan Nahdlatul Ulama dari sampai wilayah. Dan ya mudah-mudahan nanti tidak hanya di wilayah, bisa bersama-sama di PB. Kita mencoba dan mencoba. Kalau kami bisa menjadi ketua forum pimpinan PTKN, masa bisa masuk ke kepengurusan di bawah yang ada di Parlemen Tinggi. Setelah S2 selesai, saya masuk kanan. Akhirnya saya belajar pada senior-senior. Ini bisa belajar punya duit, dan ternyata pada nggak punya duit, akhirnya sama-sama tidak punya duit, saya belajar S3. Dan alhamdulillah dalam belajar S3 saya bisa menyelesaikan dalam waktu 3 tahun 4 bulan. Saya masih ingat, padahal di kelas yang jumlahnya 19 itu kalau diukur dari kemampuan kecerdasan saya hari ini ke 19 dari jumlah mahasiswa 19, saya lebih mengukur tetapi tujuan utama saya kampus adalah belajar dan belajar. Saya kira ini penting. Marilah kita semampan kita bisa belajar di bangku kuliah, belajar dan organisasi, jadilah sebagai mahasiswa yang terpelajar dalam profesional mahasiswa. Ini sangat-sangat penting bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat yang nantinya kepada masyarakat. Mari kita bersama-sama yang membangun kampus. Kampus ini tidak bisa dibangun oleh seorang rektor, ada kebersamaan kita semua. Dan saya minta, karena kita masih suasana pandemi, kenapa kampus ini selalu melakukan koordinasi dengan UNED, melakukan komunikasi dengan Jakarta, bagaimana dengan kampus-kampus. Dan bahkan awal Februari, apakah kita mau melakukan perkuliahan offline, kita komunikasi, koordinasi, ada Kapolres, ada Dandim, kita minta masukan. Beliau minta untuk sementara lebih baik menahan pakai online dan sebagainya. Ternyata online punya hikmah. Di balik itu semua, yang semula dosen tidak tahu tentang IT, mahasiswa juga belum, maka dengan kehadiran COVID-19 semuanya sama-sama belajar dengan IT. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan saya bersama Pak Mas Rukati duet biar disambung dengan paduan suara. Saya hanya 2 bait saja, 2 baris saja, mohon ambil halo-halonya Pak Mas. Ya. Kami kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Mas. Nyoba cek. Nawaril ayami. Nawar terakhir siapa enggak? Terakhir siapa tidak? Nawaril ayami. Rakati ahlami. Kabarnya Kalau modal rendah saya mengikuti Pak Rektor aja nanti. Berapa? setinggi-tingginya ya. Tingginya. Saya kerepet ya. Tes dulu ya. Nawaril ayami. Rakati ahlami. Nawaril ayami.
masih Masih tes. tes. Setelah itu baru tos gitu ya. Jangan tinggi-tinggi. Wayar tiro usta unsyakir lil hayat. Belum ya, ini masih tes ya. Tes, ya. Namanya tes itu tes vokal. Kira-kira nyambung apa enggak? Karena baru ketemu, ya. Ya ini yang di depan pura-pura bisa, ini padahal nggak bisa semuanya. Ya. Ya, sudah ya.